Pertanyaannya, bagaimana pandangan dan nasihat Ustadz terkait orang-orang yang rajin beribadah, tetapi masih merendahkan dan melakukan berbagai cara untuk menguasai harta orang lain, bahkan keluarga sendiri. Padahal secara materi, mereka sudah memiliki segalanya. Masih belum selesai. Lalu bagaimana menyikapi orang yang sering mengungkit-ungkit kebaikan yang pernah ia berikan kepada orang lain? Silahkan. Panjang. Iya. Yang pertama dulu. Ini ibadahnya apa dulu nih? Maksudnya dalam dia memahami konteks ibadah itu apa gitu? Mungkin yang terlihat kali ya, Misal sholat. sholatnya rajin, mungkin ke masjid, baca Quran, dan lain sebagainya. Mungkin terlihat lah secara... Ya, hakikatnya ibadah yang kita hadirkan itu mampu menghadirkan akhlak yang baik. Makanya saya sering bilang begini, orang itu makin bertambah ilmunya, makin meningkat imannya. Makin meningkat imannya, makin baik ibadahnya. Makin baik ibadahnya, makin banyak amalnya. Makin banyak amalnya, makin indah akhlaknya. Setuju. Kita ulangi ya. 5. Orang itu makin bertambah ilmu, meningkat iman. Makin meningkat iman, tambah baik ibadahnya. Tambah baik ibadahnya, tambah banyak amalnya. Tambah banyak amalnya, tambah indah akhlaknya. Betul. Jadi artinya kalau ada orang yang rajin ibadah, tapi tidak menghadirkan keindahan akhlak, berarti ada yang kurang sempurna dari ibadah yang dihadirkan. Tidak berefek gitu. Makanya salah satu efek sholat itu apa sih? Inna sholata tanha anil fasya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dirimu dari perbuatan keji dan munkar gitu. Nah sekarang ketika ada pertanyaan ibadahnya bagus, nah ini pertanyaanku dilurusin dulu. Nah, bagaimana kita bisa menyimpulkan bagus ibadahnya kalau kemudian dalam akhlaknya tidak dihadirkan kebaikan? Maka tentu ini menjadi sesuatu yang perlu kita evaluasi, ya. Karena apalagi urusannya dengan manusia. Bukankah bacaan sholat di akhir adalah assalamualaikum, assalamualaikum? Apa maknanya? Allah tuh menginginkan setelah kita sholat, kita menjadi orang yang menebar keselamatan kepada siapapun di antara kita. Makanya nengoknya kiri kanan kan? Kanan kiri maksudnya. Kanan kiri kan? Nanti nyalah-nyalahin aturan. Dan ini kan untuk memahami bahwa dalam sholat, setelah sholat kita tuh jadi lebih peka kepada orang lain gitu. Nah ya jangan sampai kemudian dia zolim sama orang, jangan sampai dia mengambil hak orang. Bahkan Nabi memberikan peringatan kepada kita tentang satu golongan yang namanya muflis itu kan? Orang yang bangkrut. Siapa orang yang bangkrut itu? Ya orang yang ketika nanti hari kiamat dia membawa pahala sholatnya, membawa pahala baca Qur'annya, membawa pahala zakatnya, puasanya, membawa semua pahala kebaikan. Tapi di belakang dia, ada orang yang mengadu kepada Allah tentang kelakuan yang dia lakukan kepada dirinya. Pernah menipunya, pernah menghinanya, pernah mengambil haknya. Maka orang yang diambil haknya itu menuntut kepada Allah untuk menyerahkan amalan-amalan yang pahala baik dia itu untuk diberikan kepada dia kan. Ya Allah, terimalah amal sholatnya, terimalah amal puasanya, tapi pahalanya berikan kepada saya untuk menggantikan kedoliman yang pernah dia lakukan. Jadi kalau kita simpulkan apa ya sia-sia berarti. Sia-sia. Makanya Ahilman selalu bilang bahwa hati-hati ketika kita punya urusan dengan manusia yang lain. Di dunia selesaikan, termasuk hutang piutang. Termasuk kalau kita ada sangkutan A, B, C dan selanjutnya gitu. Nah, ini jangan sampai jadi membatasi gitu loh kebaikan-kebaikan yang Allah akan berikan kepada kita. Maka mohon maaf, ya kalau kita kembali kepada poin yang tadi, sayang aja ibadahnya Mbak Mila. Dia tidak mendapatkan apa-apa. Karena pada akhirnya apa yang dihadirkan dari amalannya akan dipindahkan kepada orang yang dizolimi. Dapatnya capek doang kali ya. Capek doang. Capeknya saja. Maka jangan sampailah kita ibadah kepada Allah tapi melupakan hubungan kita dengan manusia. Karena hakikatnya seseorang yang mampu menjaga hubungannya dengan Allah, pasti dia mampu menjaga hubungannya dengan manusia. Ya kan? Karena ketika dia menyakiti perasaan manusia atau menyakiti hati manusia, ya berarti dia juga menyakiti Allah. Dan berarti dia juga tidak memenuhi bagaimana kebaikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya bahkan disebutkan dalam keterangan lain kan, tidak disebut bersyukur kepada Allah kalau kamu tidak berterima kasih kepada manusia. Maka di dalam agama ini penjagaan terhadap harga diri manusia itu sangat-sangat Masya Allah ya. sangat-sangat diperhatikan. Ya kan? Iya, sampai ada 5 penjagaan yang perlu kita pastikan kan? 5 penjagaan. Ya. Yang pertama ada hifdul din, menjaga agama. Yang kedua ada hifdul nafs, menjaga diri. Nafsu dari menjaga diri kita. Yang ketiga hifdul nasal, menjaga keturunan. Yang keempat hifdul akal, menjaga akal. Yang kelima hifdul mal, menjaga harta. Jadi itu tuh semua bagian dalam diri kita aja kudu dijaga. Yang 5 tadi. Apalagi menyangkut 5 orang lain. 5 hal pada orang lain. Agama orang lain harus kita jaga. Ya jangan sampai merendahkan, menghina hak orang lain, harta orang lain, diri orang lain. Termasuk ya tadi keturunan orang lain. Makanya segala sesuatu yang akan menghancurkan penjagaan itu diharamkan. Berzina, kenapa diharamkan? Karena mengganggu hubungan keturunan orang lain kan? Itu akan mengganggu. Riba, kenapa diharamkan? Karena menzalimi harta. Ya. Kenapa kita diperintahkan belajar? Karena menjaga akal. Kalau kita nggak belajar, akal kita nggak akan terjaga. Ya kenapa kita harus melindungi diri dengan makan? Ibnu nafs. Kalau nggak makan kita akan tidak akan bisa punya energi misalnya.
termasuk agama. Makanya kenapa kita harus berzikir, ibadah segala macam untuk hifdzuddin. Nah, ini poin. Maka hati-hati kalau ada seseorang yang ibadahnya rajin dalam tanda kutip, tapi tidak berdampak pada keindahan akhlak dalam diri, maka boleh jadi tidak sempurna imannya. Karena kata Nabi, siapakah orang yang paling sempurna imannya? Jawabannya, ahsanuhum khuluqa, yang paling indah akhlaknya. Ya, yang paling indah akhlaknya ya. Yang paling baik akhlak. Jadi parameternya itu dari situ sebenarnya kelihatannya. Betul, betul. Ahilman ya. Maka pasti tuh habis perintah sholat, nextnya adalah perintah untuk berbuat baik kepada sesama tuh. Iya, betul. Misalnya wa aqamus sholat wa atuz zakat, ya kan? Betul, ya. Ya kan? Bisa dalam ayat lain, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, kan gitu. Sesungguhnya orang-orang yang bertilawah Quran, yang mendirikan sholat dan berinfak kepada orang lain dengan rezeki yang diberikannya, baik terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Jadi ini kaitan kepada kita, Mbak Mila, bahwa pentingnya menjaga diri manusia yang lain. Oke. Dan bagaimana kalau kita sering mengungkit-ungkit kebaikan? Jadi no, big no ya. Jangan sampai mengungkit-ungkit kebaikan gitu. Ya jangankan mengungkit kebaikan kita kepada orang lain. Seorang istri mengungkit-ungkit ya, kebaikannya dan mengungkit-ungkit keburukan suaminya, itu juga nggak boleh. Maka di antara sifat istri yang harus dihindari apa? Seorang istri yang suka mengungkit kebaikannya dan mengungkit keburukan suaminya. Nah sekarang ngungkit orang lain. Suami istri aja nggak boleh, harus dijaga dengan baik. Maka ada dua hal yang harus kita ingat dan ada dua hal yang harus kita lupakan. Dua hal yang harus kita ingat. Kebaikan orang lain kepada kita dan keburukan kita kepada orang lain. Dua hal yang harus kita lupakan, kebaikan kita kepada orang lain dan keburukan orang lain kepada kita. Wah, keburukan orang lain kepada kita itu luar biasa. Itu di situ letak perjuangannya tuh sebenarnya.